Suara Serak ke-126. Novel audio Sutra Matahari yang ke-2131 hingga 2140. Mungkinkah anak laki-laki itu tidak takut dengan energi pedang di sini hanya karena dia dilindungi oleh pohon itu? Seseorang berspekulasi. Itu mungkin. Bagaimanapun, pohon itu memiliki aura yang luar biasa dan pasti sangat berharga. Mungkin bisa digunakan untuk pemurnian badan atau pemurnian senjata. Ayo kejar dan ambil pohon itu. Sekelompok makhluk fokus pada Ye Tianfei dan mengejarnya. Ada payung perak di langit di atas makhluk-makhluk ini, yang terus berputar, memancarkan sinar terang, menggantung dari tempat tinggi, seperti kumpulan air terjun perak, melindungi makhluk di bawah. Orang-orang ini menginginkan kematian. Kemampuan perseptif Hun Lao begitu kuat. Dia dapat dengan jelas memahami perkataan makhluk-makhluk ini dan menjadi marah. Meskipun badan Hun Lao adalah pohon, ketika dia dulu mengikuti Kaisar Desolate kuno, Kaisar Desolate kuno memperlakukannya seperti seorang teman. Sekarang dia mengikuti Ye Tianfei, dan Ye Tianfei menghormatinya sebagai senior, dan statusnya selalu sangat bangsawan. Kini makhluk-makhluk tersebut sebenarnya berencana untuk merebutnya dan menggunakannya untuk menghaluskan badan atau senjatanya, agar dia tidak marah. Hun Lao, jangan khawatir, jika mereka berani mengambil tindakan, saya pasti akan melampiaskan amarah mereka atas nama Anda. Kata Ye Tianfei, orang-orang ini berasal dari dunia utama. Jika kamu ingin membunuh mereka, sebaiknya kamu melakukannya secara tersembunyi. Dikatakan bahwa kekuatan dunia utama sangat menakutkan. Para ahli setingkat Kaisar Surga telah memasuki dunia utama. Bukan apa-apa. Makhluk-makhluk ini memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang sangat muda. Mereka mungkin berasal dari kekuatan besar di dunia utama. Hun Lao berpikir sejenak dan berkata pada Ye Tianfei, jika mereka datang untuk memprovokasi kita, saya tidak punya pilihan. Jawab Ye Tianfei. Saat mereka berbicara, Ye Tianfei dan Tuan Hun melangkah maju. Di depan mereka, ada energi pedang yang lebat seperti hujan lebat, dan mereka saling membunuh secara langsung. Makhluk-makhluk di belakang juga berlari menuju mereka. Sial, gerakan anak itu terlalu cepat. Ada energi pedang di mana-mana di gurun ini, dan dia bisa bergerak begitu cepat. Pasti karena pohon itu. Pohon itu melindunginya. Ada beberapa makhluk di belakang yang ingin mengejar Ye Tianfei, tetapi mereka menemukan bahwa kecepatan Ye Tianfei terlalu cepat, dan mereka tidak dapat mengikutinya. Ngomong-ngomong, menurutmu anak ini termasuk dalam kekuatan manakah? Apakah dia makhluk dari dunia utama kita? Tiba-tiba seseorang bertanya. Tidak. Anak ini jelas bukan makhluk dari dunia utama kita. Anda merasakan auranya dengan hati-hati. Energi dan hukum yang dia pancarkan tidak memiliki sedikit pun aura dunia utama kita. Dia pasti makhluk dari salah satu dari 3000 dunia. Jawab makhluk dengan persepsi yang sangat kuat. Ya, energi dan hukum dalam badan anak ini jelas bukan milik dunia utama kita. Semua orang mengangguk. Rupanya, orang ini seharusnya adalah seorang jenius jahat dari salah satu dari 3000 dunia. Di usia yang sangat muda, dia sudah menjadi setengah kaisar junior. Level ini tidak ada artinya di dunia utama kita, tetapi di dunia luar, dia mungkin sudah menjadi seorang jenius yang tiada taraf. Kata orang lain, mendengus. Seorang setengah kaisar junior bukanlah apa-apa. Dibandingkan dengan para jenius muda di dunia utama kita, mereka tidak ada artinya lagi. Di antara para jenius muda paling jahat di dunia utama kita, manakah yang tidak melebihi kekuatan Kaisar Surga? Semuanya, karena kita telah bertemu dengan apa yang disebut jenius muda di dunia luar, mari kita bermain game bersama dan mengadakan kompetisi untuk memburu jenius muda di dunia luar ini dan melihat siapa yang bisa membunuhnya terlebih dahulu. Bagaimana? Tiba-tiba, seorang pemuda jangkung dan gagah berkata dengan lantang. Haha, membandingkan. Siapapun yang membunuh anak itu terlebih dahulu akan memiliki pohon di sebelahnya, dan tidak ada orang lain yang boleh merampoknya. Segera, seorang pemuda berkemeja putih tertawa dan berkata, semuanya, apa kalian tidak menyadarinya? Selain bocah itu, ada sekelompok makhluk yang juga berasal dari dunia luar. Selain itu, semua makhluk itu adalah pembudidaya pedang, dan mereka harus berasal dari ilmu pedang tertentu. Memaksa. Nah, makhluk-makhluk itu juga berada dalam jangkauan perburuan kita.
Saya benar-benar ingin melihat apakah itu ilmu pedang di dunia utama kita atau ilmu pedang di dunia luar. Seorang pria dengan wajah seperti mahkota giok dan mata seperti bintang gantung menunjuk ke arah sekelompok makhluk di kejauhan dan berkata, "Bagus. Mulai sekarang, di kuburan pedang ini, semua makhluk dari dunia luar menjadi sasaran perburuan kita. Mari kita lihat siapa yang membunuh lebih banyak." Semua orang mengangguk setuju. Akibatnya, makhluk-makhluk muda dari dunia utama ini menjadi pembunuh satu persatu. Di kejauhan, murid-murid villa penjaga pedang mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kakak senior Xiao, makhluk di dunia utama sepertinya menatap kita dengan mata pembunuh. Sebaiknya kita berhati-hati. Seorang murid dari villa penjaga pedang berkata dengan ketakutan kepada pemimpinnya, kakak senior Xiao. Jangan takut, semuanya. Kami mencoba untuk tidak menonjolkan diri, menjauh dari makhluk di dunia utama, dan mencoba untuk tidak memprovokasi mereka, dan kami akan baik-baik saja. Kita juga harus bersatu, dan tidak terpecah belah. Pemimpinnya, kakak senior Xiao, menghibur semua orang. Sekarang, Ye Tianfei dan Tuan Hun tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Ini sudah menjadi akhir dari gurun pasir, dan sebuah kota megah berdiri di depannya, memancarkan suasana kuno. Di sekitar dan di atas kota ini sedang melonjak. Energi pedang tak berujung, energi pedang tebal melintasi tenggara, barat laut, dan setiap energi pedang mengandung energi pedang yang luar biasa, memotong ruang dengan suara mendesis. Di bawah pemotongan energi pedang dalam jumlah yang mengejutkan itu, ruang di sekitar kota benar-benar dalam keadaan terfragmentasi. Fragmen ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan energi pedang yang padat, membentuk badai dahsyat dan bahkan pusaran badai, yang sangat dahsyat orang yang menakutkan. Ini adalah kuburan pedang yang sebenarnya. Ye Tianfei memandangi kota kuno megah di depannya dan berkata, Tetua Paviliun Jianhuang tidak hanya memberitahu Ye Tianfei lokasi spesifik makam pedang, tetapi juga memberitahu Ye Tianfei situasi umum di makam pedang. Kuburan pedang kuno yang sebenarnya adalah kota di depan Anda. Saat itu, di kota inilah nenek moyang Paviliun Kaisar Pedang dan keluarga Murong memperoleh jurus pedang yang akan meratakan dunia. Kita harus menemukan cara untuk memasuki kota ini. Ye Tianfei memandangi kota yang megah itu dan berkata, energi pedang di sekitar kota ini terlalu menakutkan. Dengan kekuatanmu, mustahil untuk menahannya. Tuan Hun merasakan energi pedang di sekitar kota dan merasa sedikit mendebarkan. Menurut sesepuh Paviliun Kaisar Pedang, energi pedang di sekitar kota ini memiliki ciri khas, yaitu seperti air pasang, akan ada siklus kekuatan dan kelemahan yang jelas. Kami menunggu sampai mereka melemah dan kemudian mengambil kesempatan untuk masuk. Ye Tianfei berkata dengan suara yang dalam. Saya memperkirakan bahwa bahkan seorang master di tingkat Kaisar Surga mungkin tidak dapat memaksakan jalannya dengan energi pedang ini. Dari mana asal-muasal kuburan pedang ini? Energi pedang yang tertinggal menjadi begitu kuat setelah sekian lama. Bahkan jika Anda adalah master setingkat Kaisar Surga, energi pedang yang tertinggal mungkin tidak begitu menakutkan. Tuan Hun tidak bisa tidak kagum ketika dia melihat energi pedang yang tak ada habisnya di sekitar kota. Satu pedang untuk meratakan dunia hanyalah salah satu jurus pedang yang disebarkan darinya. Pedang itu sangat kuat. Asal-muasal makam pedang ini pasti luar biasa. Itu sebabnya saya ingin datang ke sini untuk melihatnya. Pasti ada keterampilan pedang yang lebih hebat di dalamnya. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Haha, akhirnya berhasil menyusul orang ini. Anak ini membuat kami mengejarnya dalam waktu yang lama, dan sekarang kami akhirnya menangkapnya. Pada saat ini, sekelompok orang datang berdatangan. Setelah melihat Ye Tianfei dan Hun Lao, mereka semua tertawa liar. Payung perak digantung di atasnya, dengan seberkas cahaya terang menggantung untuk melindungi sekelompok orang. Pohon ini sungguh luar biasa. Hiukum luar angkasa yang dipancarkannya sangat brilian. Bunyi anak ini, dan pohon ini akan menjadi milik sekte pedang surgawi kita. Seorang pria berkulit putih memandang Tuan Hun dengan ekspresi serakah. Dia dikelilingi oleh cahaya pedang dan memiliki penampilan yang tangguh. Setelah mendengarkan kata-kata pria berbaju putih, Tuan Hun mau tidak mau wajahnya menjadi gelap, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Sukacita. Anggota lain dari sekte Tianjian juga memandang Ye Tianfei dan Hun Lao dengan tatapan merendahkan. Makhluk-makhluk ini semua berasal dari dunia utama,
dan mereka semua sombong. Ketika mereka bertemu makhluk dari dunia lain, mereka seperti seorang bangsawan yang bertemu dengan orang udik. Mereka memiliki rasa superioritas, jadi mereka tidak menganggap serius Ye Tianfei sama sekali. Di mata mereka, Ye Tianfei sudah mati, dan Hun Lao telah menjadi harta karun mereka. "Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah," kata Ye Tianfei dengan marah. "Apa?" Makhluk dari Sekte Pedang Surgawi semuanya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Ye Tianfei, dan kemudian wajah mereka langsung menjadi gelap. "Anak laki-laki, beraninya kamu mengatakan kata-kata seperti itu kepada kami. Karakter seperti semut berani bertingkah gile di depan kita. Itu hanya melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Nak, berikan kami pohon itu sekarang juga, lalu tutup matamu dan tunggu kematian, agar kami bisa membuat kematianmu lebih menyenangkan. Jika Anda berani melawan sedikit, Sekte Tianjian kami memiliki banyak cara untuk membuat Anda hidup tetapi tidak mati." Pria berbaju putih itu maju selangkah, mengarahkan jarinya ke arah Ye Tianfei dan berteriak keras. Nada suaranya sangat mendominasi, seolah dia tidak membiarkan Ye Tianfei melawan. "Hei hei!" Ye Tianfei terdiam setelah mendengar kata-kata pria berkulit putih, dan pada saat yang sama, niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Makhluk dari dunia utama ini merasa sangat nyaman dengan dirinya sendiri. "Aku tidak peduli padamu sama sekali. Mencampur," kata lelaki tua itu sambil mensibir. Tuan Hun memahami karakter Ye Tianfei dan mengetahui bahwa Ye Tianfei memiliki niat membunuh. "Saudara muda Lu, tidak perlu bicara omong kosong dengan anak ini. Pergi saja dan bunuh dia." Pada saat ini, seorang pria dengan sosok ramping dan sikap luar biasa berbicara dengan tenang. Pria ini adalah pemimpin kecil dari pasukan Sekte Tianjian ini, dan dia juga yang paling kuat. Dia adalah setengah kaisar yang sempurna. "Bagus. Aku akan membunuhnya sekarang." Saudara muda Lu melangkah maju, mendekati Ye Tianfei, menyerang dengan telapak tangan, dan energi pedang yang mengepul mekar dari telapak tangannya, menyapu ke arah Ye Tianfei seperti latihan kuda. Tidak lebih dari itu. Ye Tianfei merasakan serangan dari kakak muda Lu dan tidak bisa menahan senyum dingin. Saudara muda Lu ini berada di tingkat menengah dari setengah kaisar, dan ilmu pedangnya memang sangat bagus, tetapi dia rentan terhadap Ye Tianfei. Ye Tianfei bahkan tidak mencoba menahan energi pedangnya, dan membiarkan energi pedang menyerangnya, berdenting di badannya dengan bunga api yang berterbangan, tetapi energi pedang ini tidak dapat melukai Ye Tianfei sama sekali. Ye Tianfei tiba-tiba menggunakan teknik pembalikan waktu, dan energi waktu yang kuat langsung menyelimuti Junior Brother Lu, membuatnya tidak dapat bergerak, dan bahkan mulai bergerak mundur. Pengalaman bertarung Ye Tianfei sangat kaya, dia meninju dengan tangan kanannya, dan kekuatan fisik yang kuat mengalir dan memberkati tinjunya. Dengan bunyi letupan, kepala saudara muda Lu hancur di tempat dan berubah menjadi bola. Kabut darah, baik badan maupun jiwa hancur. Beraninya karakter seperti itu disebut formasi. Ye Tianfei menjentikkan lengan bajunya dan menghancurkan mayat Junior Brother Lu menjadi beberapa bagian, menunjukkan ekspresi menghina. Bagaimana mungkin? Orang-orang dari Sekte Tianjian semuanya tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Saudara muda Lu itu adalah seorang setengah kaisar tingkat menengah, namun ia langsung dibunuh oleh seorang setengah kaisar muda, dan hal itu terlihat sangat mudah. Makhluk-makhluk ini keluar dari dunia utama dan datang ke dunia luar untuk menjadi lebih unggul. Seharusnya merekalah yang melompati level dan membunuh makhluk-makhluk di dunia luar level dan membunuh mereka. Ini justru sebaliknya. Mengaum. "Wah, kamu pengecut. Beraninya kamu membunuh orang dari Sekte Pedang Surgawi kami." Pria yang dipimpin oleh Sekte Pedang Langit itu meraung dengan marah. "Kakak senior Lu, ayo balas dendam kakak muda Lu." Sebelum pemimpin itu dapat mengambil tindakan, 3 anggota Sekte Pedang Surgawi bergegas mendekat dan berteriak serempak. Ledukan. 3 anggota Sekte Pedang Surgawi memegang pedang panjang di tangan mereka, menebas cahaya pedang mendominasi yang tak ada habisnya, menyapu ke arah Ye Tianfei dengan sekuat tenaga. 2 dari 3 anggota Sekte Pedang Surgawi ini adalah setengah kaisar tingkat menengah dan 1 lagi adalah setengah kaisar tingkat tinggi. Pada saat ini, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang. Setiap energi pedang yang mereka hasilkan mengandung energi pedang yang menakutkan, memotong ruang di depan Ye Tianfei berkeping-keping. Terus-menerus hancur,
Energi pedang yang perkasa sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Daun. Tian Fei merasakan energi pedang yang dipukul oleh ketiga anggota Sekte Pedang Surgawi, namun tidak mengelak, dan segera meraihnya dengan tangan kanannya. Kekuatan fisik lebih dari 10.000 naga dilepaskan, mengguncang seluruh ruangan seperti sekam. Pada saat yang sama, ada guntur padat dan tebal yang terus meleduk, bergemuruh, seperti naga perak mengikuti telapak tangan Ye Tian Fei dan bergegas ke depan. Dang-dang. Semua energi pedang diblokir oleh telapak tangan Ye Tian Fei. Setiap energi pedang yang mengenai telapak tangan Ye Tian Fei meleduk seketika, dengan asap hijau berputar-putar dan bunga api beterbangan. Bagaimana mungkin? Badan anak laki-laki ini keras sekali. Para anggota Sekte Pedang Langit tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika mereka melihat Ye Tian Fei sekali lagi menggunakan badannya untuk melawan energi pedang. Tahukah Anda? Energi pedang dari Sekte Pedang Surgawi mereka terkenal sombong, sangat tajam, dan dikatakan tak terkalahkan. Sekarang dia diblokir dengan badannya. Bagaimana anggota Sekte Tianjian ini mengetahui bahwa Ye Tian Fei memiliki prestasi luar biasa dalam melatih badannya? Teknik penempaan badan penggabungan Darre Iblis Surgawi, badan Kaisar Jia Muking, badan kaca magnetik Xuan, teknik badan Tyrant Dewa Petir, bab penempaan badan Tai Zoutian, dapat dikatakan bahwa setiap teknik penempaan badan yang dilakukan oleh Ye Tian Fei sangat brilian. Selain itu, Ye Tian Fei juga mengintegrasikan sejumlah besar emas zodiak ke dalam badannya, dan badannya sangat keras hingga mencapai tingkat yang mencengangkan. Cepat mundur. Kakak senior Lu, pemimpin Sekte Tianjian, melihat ini dan mengetahui bahwa situasinya tidak baik, jadi dia segera berteriak. Sudah terlambat. Ye Tian Fei tersenyum tipis. Saat berikutnya, Ye Tian Fei menggunakan teknik pembalikan waktu, langsung menutupi tiga anggota Sekte Pedang Langit di depannya. Badan ketiga anggota Sekte Pedang Surgawi tenggelam pada saat yang sama, tidak dapat bergerak, dan wajah mereka berubah ketakutan. Kalian juga harus mencoba keterampilan pedangku. Ye Tian Fei mengeluarkan pedang panjangnya, menebaskan sinar pedang tebal, dan menebas kepala tiga anggota Sekte Pedang Langit. Kekuatan pedang ini cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Satu pedang bisa menyamakan dunia. Saat kekuatannya meningkat, kekuatan pedang Ye Tian Fei untuk menyamakan dunia menjadi semakin kuat. Jangan bunuh aku. Ketiga anggota Sekte Pedang Surgawi semuanya ketakutan ketika mereka merasakan cahaya pedang disambar oleh Ye Tian Fei, dan salah satu dari mereka dengan putus asa memohon belas kasihan. Kepulan. Cahaya pedang tebal menyapu dan langsung memenggal kepala ketiga anggota Sekte Pedang Langit. Pembunihan instan lainnya. Akibatnya, anggota Sekte Tianjian lainnya tidak lagi berani meremehkan Ye Tian Fei. Mata mereka saat melihat Ye Tian Fei menjadi serius dan penuh ketakutan. 4 anggota Sekte Pedang Surgawi terbunuh seketika. Anggota Sekte Pedang Surgawi itu secara alami dapat melihat bahwa anak laki-laki di depan mereka tidak selemah yang mereka bayangkan, melainkan menakutkan. Cepat, melarikan diri. Pada saat ini, sekelompok makhluk di kejauhan datang ke arah ini dengan kebingungan, masing-masing dengan badan mereka sendiri dan segar. Mereka berlumuran darah, dan beberapa bahkan mengalami patah anggota badan, yang sangat menyedihkan. Di belakang kelompok makhluk ini, ada beberapa kelompok makhluk yang tertawa terbahak-bahak dan mengejar mereka dengan cepat. Dari waktu ke waktu, mereka menembakkan beberapa energi pedang yang menakutkan dan menebas ke depan. Kalian makhluk yang keluar dari dunia utama begitu sombong. Kami tidak memprovokasimu sama sekali. Kami bahkan menghindarimu. Kenapa kami masih mengejar kami? Di antara makhluk yang diburu, banyak orang yang berteriak marah. Makhluk yang diburu ini adalah orang-orang dari Sword Guard Villa. Sword Guard Villa adalah kekuatan yang sangat kuat di 3000 dunia, dan terkenal dengan ilmu pedangnya. Kali ini, sekelompok murid elit dikirim untuk memimpin tugas mencari dan menjelajahi makam pedang. Tanpa diduga, tidak lama setelah memasuki makam pedang, mereka menjadi sasaran makhluk yang diburu oleh makhluk di dunia utama, dan dikejar oleh makhluk di dunia utama. Dan terus melarikan diri. Haha. Memang benar Anda tidak memprovokasi kami, tetapi kami hanya ingin memburu Anda untuk bersenang-senang. Tidak ada gunanya untuk tidak menerimanya. Siapa yang menyuruhmu menjadi begitu lemah? Makhluk di dunia luarmu terlalu lemah. Mereka semua seperti semut dan hanya bisa dibunuh oleh kami.
Seorang pria kasar dengan pedang panjang dan janggut lebat tertawa liar dan berkata. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang panjang dan menebas ke depan. Ada villa penjaga pedang di depan. Badan murid itu dipotong menjadi dua bagian dengan pedang, organ dalamnya dibuang, dan dia berteriak berulang kali. Hanya saja alam murid ini adalah alam surga yang sempurna, dan vitalitasnya relatif kuat. Ia dengan cepat mengatur ulang badannya dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Haha, orang-orang ini sangat rentan. Makhluk yang mengejar di belakang mereka semua tertawa, sepertinya menikmati perasaan membumi orang lain. Faktanya, makhluk-makhluk di dunia utama ini semuanya adalah pengikut agama besar, dan mereka biasanya tidak akan berperilaku begitu kejam dan haus darah, tetapi sekarang setelah mereka datang dari dunia utama ke dunia luar, mereka tiba-tiba membengkak tidak mungkin memperlakukan makhluk di dunia luar secara setara, seperti makhluk tingkat tinggi yang meremehkan makhluk tingkat rendah, menjadi tanpa ampun dan bahkan membumi untuk bersenang-senang. Keadaan ini ibarat gajah yang menginjak-injak semut di tanah. Karena tingkat kehidupan kedua belah pihak berbeda, maka tidak akan ada perasaan. Dalam sekejap mata, orang-orang dari villa penjaga pedang bergegas mendekat dan melihat Ye Tianfei dan anggota sekte Tianjian. Tidak, ada juga makhluk dari dunia utama di sini. Ayo kabur ke arah lain. Orang-orang dan kuda dari villa penjaga pedang semuanya ketakutan dan dengan cepat berbalik, mencoba melarikan diri ke arah lain. Hei, saudara dan saudari dari sekte Tianjian, tolong bantu hentikan orang-orang ini dan jangan biarkan mereka melarikan diri. Mereka yang mengejarmu dari belakang. Makhluk itu berteriak. Fiuh. Segera, lebih dari selusin makhluk di antara pasukan sekte Tianjian menunjukkan keterampilan gerakan mereka dan bergegas keluar, menghalangi jalan para murid dari villa penjaga pedang. Anggota sekte pedang langit sangat kuat sehingga hampir semuanya adalah setengah kaisar. Bahkan ada setengah kaisar yang sempurna. Sebagai perbandingan, murid-murid di Sword Guard Villa terlalu lemah. Kebanyakan dari mereka berada di alam surga, dan hanya dua yang merupakan setengah kaisar junior. Oleh karena itu, para murid dari villa penjaga pedang tidak dapat melawan selusin anggota sekte Tianjian. Setelah dihentikan, masing-masing dari mereka menjadi pucat karena ketakutan dan tidak berani memaksa masuk. Haha, lari, kenapa kamu tidak lari? Kalian telah mempersulit kami untuk mengejarmu. Selanjutnya, bersiaplah untuk membayar harganya. Pria kasar berjanggut adalah orang pertama yang menyusul, memegang pedang panjang dan mendekati murid-murid di villa penjaga pedang dengan seringai di wajahnya. Biarkan mereka semua berlutut. Terima penilaian kami. Seorang pria pendek juga menyusulnya, dengan senyum dingin di wajahnya dan berkata. Kemudian, makhluk lain juga menyusul dan mengepung murid-murid villa penjaga pedang. Semuanya mendekat padaku dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Tidak peduli apa, tidak ada orang lemah di villa penjaga pedang kita yang akan berlutut di hadapan musuh. Di antara murid villa penjaga pedang, seorang wanita cantik dan heroik memegang pedang panjang dan berteriak dengan suara yang dalam. Nama belakang wanita cantik ini adalah Xiao, dia adalah setengah kaisar junior dan merupakan yang terkuat di antara murid villa penjaga pedang. Murid-murid di sekitarnya semuanya memanggilnya kakak senior Xiao. Murid dari villa penjaga pedang berkumpul di belakang kakak senior Xiao, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka semua mengerti bahwa situasinya tidak baik. Kekuatan makhluk di dunia utama terlalu menakutkan, dan mereka tidak bisa menjadi lawan mereka semua. Cek-cek, gadis ini memiliki ketampanan. Ada banyak makhluk di dunia utama yang menatap kakak senior Xiao, melihat ke atas dan ke bawah, terus-menerus memujinya, dan menyembunyikan niat buruk. Sayang, orang ini juga ada di sini. Sangat bagus. Pada saat ini, makhluk yang mengejar tiba-tiba melihat Ye Tianfei dan merasa sangat gembira. Makhluk-makhluk di dunia utama ini semuanya menyukai Hun Lao, jadi Ye Tianfei adalah salah satu target utama mereka. Kamu sekte Tianjian diam-diam mengejar anak ini. Apakah kamu ingin makan sendirian dan menempati pohon itu? Untungnya kita berhasil mengejar waktu, jika tidak, kalian sekte pedang langit akan mendapatkan pohon itu. Makhluk dari kekuatan lain berkata satu demi satu. Anggota sekte pedang langit tampak sedikit jelek setelah mendengar kata-kata ini. Mereka memang orang pertama yang mengejar Ye Tianfei dan ingin merebut pohon tersebut. Namun, tidak hanya gagal merebut pohon tersebut, mereka juga kehilangan beberapa anggota.
Hasil seperti itu membuat mereka merasa sangat frustasi. Karena anak ini ada di sini, ayo kita tangani dia dulu. Orang-orang dan kuda dari pasukan lain mulai mengelilinginya, menatap Ye Tianfei dengan senyuman garang, seperti sekelompok mangsa yang menatap mangsanya. Kakak senior Lu, haruskah kita mengambil tindakan juga? Anggota Sekte Tianjian memandang pemimpinnya, kakak senior Lu, dan bertanya dengan tenang. Anggota Sekte Pedang Langit ini berbeda dari murid kekuatan lain. Mereka baru saja melihat kekuatan Ye Tianfei dan mengetahui bahwa kekuatan tempur Ye Tianfei sangat menakutkan. Biarkan mereka mengambil tindakan dulu dan coba seberapa kuat anak ini. Kakak senior Lu berpikir sejenak dan meminta anggota Sekte Tianjian untuk tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Siapa anak ini? Sepertinya dia adalah makhluk dari 3000 dunia kita. Dia sepertinya menjadi sasaran makhluk-makhluk di dunia utama itu. Para murid di Sword Guard Villa juga memperhatikan Ye Tianfei saat ini dan memandangnya satu demi satu. Kakak senior Xiao, anak laki-laki ini masih muda dan sudah menjadi setengah kaisar junior. Saya tidak tahu kekuatan besar mana yang menjadi muridnya di antara 3000 dunia. Kakak senior Xiao, kamu punya banyak koneksi, tahukah kamu orang ini? Seorang murid diam-diam mengirim pesan kepada kakak senior Xiao dan bertanya. Kakak senior Xiao adalah salah satu murid terkuat di Villa Penjaga Pedang dan salah satu jenius muda paling terkenal di 3000 dunia. Dia biasanya berkeliling 3000 dunia dan berteman baik dengan para jenius muda di seluruh dunia sangat terkenal. Aku tidak tahu. Itu mungkin barang antik tua yang tersembunyi atau murid dari beberapa kekuatan kuno. Kakak senior Xiao memandang Ye Tianfei, menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kakak Xiao, dia junior. Dengan kekuatan setengah kaisar, mungkin kita bisa bekerja sama dengannya untuk menghadapi makhluk-makhluk di dunia utama ini. Murid lain berbisik. Tidak ada gunanya. Kekuatan makhluk-makhluk di dunia utama ini terlalu menakutkan. Bahkan jika kita bekerja sama dengannya, mustahil untuk menghadapi makhluk-makhluk ini di dunia utama. Satu-satunya harapan kami saat ini adalah para ahli dari villa dapat tiba tepat waktu, sehingga kami memiliki harapan untuk bertahan hidup. Kakak senior Xiao menghela nafas ringan. Tapi satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Sekarang kita dikepung, sulit untuk melarikan diri. Mengapa tidak bekerja sama dengannya dan bertarung melawan makhluk-makhluk di dunia utama ini bersama-sama? Mungkin bisa tertunda untuk beberapa waktu. Murid lain dari Villa Penjaga Pedang berkata kepada kakak senior Xiao. Faktanya, murid-murid Sword Guard Villa ini sudah sedikit putus asa, namun naluri bertahan hidup mereka yang kuat membuat mereka ingin memanfaatkan setiap kesempatan. Baiklah, biarkan aku berkomunikasi dengannya. Kakak senior Xiao berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Energi pedang di sekitar kota mulai melemah dengan segera. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan melihat ke arah energi pedang yang melonjak di sekitar kota. Energi pedang di sekitar kota ini telah ada sejak lama sehingga seolah-olah telah menyatu dengan ruang dan waktu. Langit dan bumi di sini membentuk pola aktivitas tertentu. Sesekali menjadi lemah, dan beberapa di antaranya energi pedang bahkan akan menyusut dan menjadi tidak terlihat. Memasuki kedalaman ruang angkasa seperti burung yang lelah kembali ke sarangnya. Sekarang Ye Tianfei mulai merasakan energi pedang yang dipancarkan oleh energi pedang perlahan melemah, dan sebagian energi pedang mulai menghilang. Saya menduga pedang ini akan secara otomatis mengisi kembali energinya sesekali. Itu sebabnya apa yang disebut periode lemah terbentuk. Penatuahun merasakan energi pedang menghilang dan berbicara. Secara otomatis mengisi kembali energi. Agak ajaib. Ye Tianfei sedikit penasaran dan menjawab. Tidak masuk akal, anak ini justru mengabaikan kita. Saya tidak tahu apakah dia berpura-pura tenang atau dia sombong dan cuek. Wah, aku tidak tahu bagaimana kamu berpura-pura, kamu sudah mati. Setengah kaisar junior berani tetap tenang di depan kita. Aku bisa membunuh selusin karakter sepertimu hanya dengan satu tamperan. Pada saat ini, lusinan makhluk dari dunia utama mulai mendekati Ye Tianfei. Ketika mereka melihat bahwa Ye Tianfei tidak sedang melihat mereka, tetapi melihat kota di kejauhan, mereka menjadi marah. Jika kamu tidak ingin mati, pergi saja. Ye Tianfei berteriak tidak sabar. Saat ini, perhatian Ye Tianfei tertuju pada kota, bersiap memasuki kota saat energi pedang lemah, dan dia tidak berniat memperhatikan makhluk di dunia utama.
Apa? Mendengar omelan Ye Tianfei, makhluk di dunia utama tercengang. Apakah anak ini salah meminum obat? Dia berani memarahi kami dengan nada seperti itu. Apa dia benar-benar tidak tahu berapa beratnya? Seseorang berkata, Anda harus tahu bahwa semua makhluk di dunia utama sekitar Ye Tianfei adalah setengah kaisar, termasuk pemula, menengah, dan bahkan mahir, dengan total lusinan. Begitu banyak master setengah kaisar yang dikalahkan oleh setengah kaisar junior. Sungguh aneh rasanya memarahi dengan tidak sabar. Hun Lao, bersiaplah, kami akan dengan paksa masuk ke kota. Ye Tianfei menemukan bahwa energi pedang di sekitar kota tampaknya semakin lemah, dan jumlahnya semakin kecil, jadi dia berkata kepada Tuan Hun. Oke, orang tua itu mengangguk. Nak, pergilah ke neraka. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam mengeluarkan pedang panjang dan bergegas menuju Ye Tianfei terlebih dahulu. Dia menebas dengan pedangnya dan sejumlah besar cahaya pedang seperti burung merak, membuat Ye Tianfei kewalahan. Ini adalah setengah kaisar perantara. Ye Tianfei tidak melihatnya, mengulurkan telapak tangan dan langsung meraihnya. Gemuruh. Kekuatan fisik lebih dari 10.000 naga tercurah, mengguncang ruang di depan mereka dan terus-menerus mendistorsinya. Di saat yang sama, petir tebal yang membawa energi penghancur yang mengerikan menghantam pria berbaju hitam. Kapan? Ye Tianfei meraih pedang panjang pria berbaju hitam, menariknya dengan lembut, dan mematahkan pedangnya dengan sekali klik. Bagaimana mungkin? Pria berbaju hitam itu tertegun di sana. Sebagai setengah kaisar perantara, dia memegang senjata sihir setengah kaisar di tangannya dan menggunakan gerakan pedang tajam, yang sangat kuat pedang panjang pateh. Ledukan. Sementara pria berbaju hitam itu tertegun, tinju Ye Tianfei terus membesar dan mengenai dia. Dengan pukulan ini, Ye Tianfei secara bersamaan menggunakan niat meninju dari tinju Dewa Pembunuh Iblis Sejati dan tinju pemakaman 9 surgawi yang meminjam, menyebabkan seluruh area bergetar hebat dengan momentum yang menakutkan. Pria berbaju hitam merasakan tinju menakutkan Ye Tianfei, berteriak ketakutan, berbalik dan pergi. Namun, saat berikutnya, energi waktu yang kuat itu langsung menyelimuti dirinya, menyebabkan dia mandek dan berhenti di situ. Ini adalah waktu seni bela diri. Datang dan selamatkan aku. Pria berbaju hitam itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak minta tolong. Engah. Tinju Ye Tianfei mendorongnya ke samping, memukulnya hingga meleduk dan berubah menjadi bola kabut darah, menghancurkan badan dan jiwa. Pada saat ini, beberapa makhluk lagi bergegas menuju Ye Tianfei pada saat yang bersamaan. Ye Tianfei langsung menggunakan teknik pembalikan waktu, yang segera memperbaiki makhluk-makhluk ini di sana dan bergerak mundur. Bang-bang. Ye Tianfei memukul beberapa kali berturut-turut, membunuh semua makhluk ini. Semuanya adalah penjualan instan. Semua makhluk lain di sekitarnya tercengang. Hanya anggota sekte Tianjian yang mengetahui kehebatan tempur Ye Tianfei sejak lama. Mereka tidak memikirkan apapun, melainkan merasa sedikit sombong atas kemalangannya. Kakak senior Xiao, benarkah? Kekuatan bertarung anak itu sangat menakutkan. Dia bisa membunuh makhluk di dunia utama secara instan dengan satu gerakan. Pada saat ini, para murid di Sword Guard Villa semuanya tercengang, bertanya-tanya apakah mereka salah melihatnya. Sekarang, energi pedang di sekitar kota tampaknya berada pada titik terlemahnya. Hun Lao, ayo masuk. Ye Tianfei berteriak pelan, lalu menggunakan keterampilan badannya dan memimpin Tuan Hun menuju kota yang jauh. Lihat, energi pedang di sekitar kota itu jauh lebih sedikit dari sebelumnya dan jauh lebih lemah. Ini saat yang tepat untuk menerobos. Ayo masuk juga. Pada saat ini, makhluk di dunia utama juga menyadari bahwa energi pedang di sekitar kota melemah, jadi mereka juga menggunakan keahlian mereka dan bergegas menuju gerbang kota. Segera, Ye Tianfei dan Tuan Hun tiba di gerbang kota. Cek-cek. Satu demi satu energi pedang datang dari segala arah, terus-menerus menebas badan Ye Tianfei dan Hun Lao. Meskipun energi pedang di sekitar kota telah memasuki keadaan yang relatif lemah, masih banyak energi pedang makhluk akan diserang jika mereka mendekati kota. Untungnya, kekuatan energi pedang ini sudah tidak terlalu kuat lagi, dan tidak dapat membahayakan Ye Tianfei dan Hun Lao sama sekali. Dang-dang. Ye Tianfei dan Hun Lao berjalan ke gerbang dan membiarkan energi pedang mengenai badan mereka terus-menerus, membuat suara berdentang.
Segera Ye Tianfei dan Hun Lao masuk ke kota. Hutan lain di dunia utama juga bergegas menuju gerbang kota. Hutan-hutan ini dibagi menjadi beberapa faksi. Orang-orang dan kuda dari masing-masing faksi mengeluarkan senjata ajaib yang kuat untuk menahan energi pedang yang terus-menerus datang ke arah mereka, dan kemudian bergegas menuju gerbang. Kakak senior Xiao, apa yang harus kita lakukan? Kota itu seharusnya menjadi makam pedang yang sebenarnya, bolehkah kita masuk? Pada saat ini, murid-murid villa penjaga pedang masih berdiri di kejauhan, ragu-ragu saat mereka melihat makhluk dari dunia utama bergegas menuju gerbang kota. Karena semua makhluk di dunia utama sangat ingin memasuki kota, mereka tidak lagi memperhatikan murid-murid di Sword Guard Villa. Ayo masuk dan lihat juga. Kakak senior Xiao melihat ke pintu masuk kota di kejauhan, ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, "Tetapi, makhluk-makhluk dari dunia utama itu juga ada di dalam, jika kita bertemu mereka lagi." Seorang murid berkata dengan lembut, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. "Jangan takut, kami berusaha menghindarinya. Jika kita bertemu Tuan Muda sekarang, kita akan bergabung dengannya. Kota ini pasti makam pedang yang sebenarnya. Sekarang kita sudah sampai di sini, jika kita tidak masuk ke dalamnya, perjalanan kita akan sia-sia." Saat itu, harta karun di kuburan pedang bisa saja jatuh ke tangan orang lain. Kakak senior Xiao berpikir sejenak lalu berkata, "Sekarang dia ada di sini, dia tidak mau masuk dan melihat-lihat. Dan tuan kita dari villa penjaga pedang akan segera datang, dan kita tidak perlu mengkhawatirkan makhluk di dunia utama." Kakak senior Xiao menambahkan. Jadi kakak senior Xiao memimpin murid-murid dari villa penjaga pedang dan berjalan dengan hati-hati menuju gerbang kota. Sebelum berjalan ke gerbang, kakak senior Xiao melambaikan tangannya dan mengulurkan senjata ajaib, pedang panjang, untuk menahan energi pedang yang terus-menerus datang ke arah mereka. Ternyata itu adalah harta karun kekaisaran. Kakak senior Xiao memimpin murid-murid dari villa penjaga pedang dan bergegas ke gerbang kota. Saat ini, Ye Tianfei dan Hun Lao telah memasuki bagian dalam kota. Ini adalah kota kuno, jika dilihat terlihat sangat kosong, penuh lubang dan kehancuran. Terdapat banyak bangunan, namun permukaan setiap bangunan ditutupi bekas pedang yang tebal, seolah-olah telah tergores ribuan pisau. Tampaknya energi pedang di dalam kota tidak sebanyak di luar, tetapi energi pedang kadang-kadang dapat terlihat. Ini seperti awan mengambang yang melayang kemana-mana, tampak ringan dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Bola energi pedang melayang ke arah Ye Tianfei dan Hun Lao. Hati-hati dengan energi pedang itu, sepertinya mereka mampu menyerang badan jiwa. Tuan Hun melihat energi pedang yang melayang dan berkata dengan suara yang dalam, terlihat sedikit khawatir. "Ayo ganti posisi," kata Tuan Hun sambil mengajak Ye Tianfei untuk segera mengubah ruang dan posisinya. Pada saat ini, sekelompok makhluk dari dunia utama terus menyerbu ke dalam kota, dan mereka juga melihat situasi di dalam kota. Sekarang, jeritan melengking terdengar, dan makhluk dari dunia utama terbungkus dalam bola energi pedang yang melayang. Dia ingin melawan, tetapi energi pedang itu menembus kepalanya dalam sekejap dan menyerang kepalanya badan jiwa. Makhluk di dunia utama itu menjerit, dan sesaat kemudian, dengan keras, kepalanya meleduk berkeping-keping, dan dia mati secara tragis di tempat. Hati-hati dengan energi pedang itu, mereka akan menyerang lautan jiwa. Pada saat ini, makhluk lain di dunia utama tidak bisa lagi tenang, dan beberapa orang berteriak. Maka makhluk-makhluk di dunia utama mulai berinisiatif untuk menghindari energi pedang yang melayang kemana-mana. Pemuda itu ada di sana. Ayo pergi. Pada saat ini, kakak senior Xiao dari villa penjaga pedang juga memasuki kota bersama sekelompok murid. Ketika dia melihat Ye Tianfei dari kejauhan, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan segera memimpin dan bergegas menuju Ye Tianfei. Murid-murid dari Sword Guard Villa melihatnya. Ketika Ye Tianfei tiba, semua orang merasa segar dan merasa seperti dia telah menemukan tulang punggungnya. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ye Tianfei membunuh musuh secara berturut-turut. Mereka sangat tersentuh, dan mereka sebenarnya memiliki perasaan samar-samar bahwa mereka menganggap Ye Tianfei sebagai pendukung. Semuanya, anak itu ada di sana, kita tidak bisa melewatinya dan membunuhnya. Pada saat ini, makhluk dari dunia utama menatap Ye Tianfei dari kejauhan dan berkata dengan gigi terkatup. Baru saja,
Ye Tianfei membunuh beberapa makhluk di dunia utama, dan salah satunya adalah teman makhluk tersebut. Dia ingin segera membunuh Ye Tianfei dan membalas dendam pada temannya. Lupakan saja, abaikan dia untuk saat ini. Ini pasti makam pedang. Tugas utama kita di sini kali ini adalah menjelajahi makam pedang. Sedangkan untuk anak itu, kami akan menanganinya nanti. Makhluk lain di dunia utama sedang melihat bagian dalam kota di depan mereka, bersiap untuk menjelajah dan berburu harta karun, dan tidak ingin membuang waktu berurusan dengan Ye Tianfei untuk saat ini. Hun Lao, ayo kita lihat sekeliling, kata Ye Tianfei kepada Tuan Hun, berjalan menuju kedalaman kota. Sekarang, Tuan, harap tunggu. Kakak senior Xiao berlari dengan tergesa-gesa bersama para pria dan kuda dari villa penjaga pedang. Kakak senior Xiao berteriak kepada Ye Tianfei sambil berlari. Ada apa? Ye Tianfei berhenti, menatap kakak senior Xiao, dan bertanya dengan aneh. Ye Tianfei baru saja mengetahui di luar kota bahwa murid villa penjaga pedang ini bukanlah makhluk dari dunia utama, tetapi kekuatan pedang milik 3000 dunia, jadi dia. Mereka belum memiliki permusuhan apapun. Halo, Tuan Muda, saya Xiao Tingting dari Sword Guard Villa. Ini adalah murid-murid kami di villa penjaga pedang, dan kami ingin bepergian bersama Anda agar semua orang dapat saling menjaga satu sama lain. Kakak senior Xiao secara langsung menyatakan niatnya. Berjalan bersama dan saling menjaga. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Saya tidak butuh perawatan. Ye Tianfei memandang murid-murid di Sword Guard Villa, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Sebagian besar murid di villa penjaga pedang berada di alam surga, dan hanya 2 yang merupakan master setengah kaisar. Jika dia bersama murid-murid dari villa penjaga pedang, itu tidak akan membantu dan hanya akan menyeret Ye Tianfei ke bawah. Anda tahu, ada 100 master setengah kaisar di Menara Tiandao. Hanya 2 setengah kaisar dan beberapa alam surga bukanlah apa-apa. Setelah mengatakan itu, Ye Tianfei berbalik dan pergi. Anda, melihat sikap Ye Tianfei, kakak senior Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dengan kecantikan dan kekuatannya, ditambah dengan latar belakangnya sebagai murid terbaik dari Sword Guard Villa, dia berjalan di antara 3000 dunia, dan kemanapun dia pergi, dia seperti bintang yang memegang bulan, dan ada banyak pria di dunia adalah antrian panjang dalam pengejaran. Dan bahkan para pemimpin tertinggi dari beberapa kekuatan besar di 3000 dunia menyambutnya dengan senyuman dan memperlakukannya dengan sopan. Belum pernah ada seorang pemuda yang memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Hah, jika kamu tidak ingin bersama kami, aku tidak akan meminta. Xiao Tingting memperhatikan Ye Tianfei pergi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, bola energi pedang besar berguling dan dengan cepat melayang ke arah murid villa penjaga pedang, tiba di depannya dalam sekejap. Lolos. Salah satu murid tidak tahu seberapa tinggi langit, lalu dia mengeluarkan pedang panjangnya dan menebas energi pedang tersebut. Fiuh! Serangan ini seperti menusuk sarang lebah. Massa energi pedang meleduk, dan ribuan energi pedang tajam datang ke arah muridnya dengan kuat. Kakak senior Xiao, selamatkan aku. Murid ini hanya berada di tahap tengah alam surga. Di bawah tekanan energi pedang itu, dia tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Untungnya, Xiao Tingting dan murid lainnya berdiri di dekatnya, sangat dekat. Ketika mereka melihat murid itu dalam masalah, semua murid dari villa penjaga pedang menghunus pedang mereka dan terus menahan energi pedang. Xiao Tingting dan seorang pria berkemeja biru bergegas ke depan muridnya, menggerakkan pedang mereka, dan memotong cahaya pedang yang tebal untuk melindungi muridnya. Kemudian, kekuatan energi pedang di kota ini sangat menakutkan. Setelah beberapa gerakan, Xiao Tingting dan pria berkemeja biru terpaksa mundur terus-menerus, dan badan mereka mulai terluka dan berlumuran darah. Ada juga beberapa murid dari villa penjaga pedang yang terkena energi pedang dan hampir terpotong-potong. Hanya Xiao Tingting dan pria berkemeja biru yang mampu melawan. Kamu lari. Ubah posisi Anda dan lihat apakah Anda dapat menghindari energi pedang yang menakutkan ini. Biarkan aku memblokir energi pedang ini. Xiao Tingting sedang terburu-buru. Dia berteriak pada murid-murid lain dari villa penjaga pedang. Percuma saja. Jika Anda mengambil inisiatif untuk memprovokasi aura pedang ini, mereka telah mengunci aura Anda dan tidak dapat melarikan diri.
Saya menyarankan Anda untuk segera meninggalkan kota ini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar samar. Itu adalah Ye Tianfei. Pada saat ini, beberapa murid dari Villa Penjaga Pedang terluka oleh energi pedang dan terus berteriak. Yang lebih menakutkan lagi adalah karena pertarungan antara murid dari Villa Penjaga Pedang dan energi pedang, ruang berguncang dan bergetar, menarik lebih banyak energi pedang di dekatnya untuk melayang, seolah-olah mengelilingi murid dari Villa Penjaga Pedang. Kota ini terlalu berbahaya. Pada saat ini, semua murid Villa Penjaga Pedang sangat ketakutan hingga kaki mereka lemah dan wajah mereka pucat. Haha, lihatlah orang-orang itu, energi pedang di kota ini akan memusnahkan mereka tanpa kita mengambil tindakan. Dengan kekuatan seekor semut, dia berani menerobos kuburan pedang, yang di luar dugaan. Kecuali dunia utama kita, semua makhluk di dunia luar lemah. Mereka terlalu lemah. Ketika makhluk-makhluk di dunia utama di kejauhan melihat apa yang terjadi pada murid-murid Villa Penjaga Pedang, mereka tidak bisa menahan tawa dan sinis. Guru, demi kami semua makhluk dari 3000 dunia, bisakah Anda membantu kami? Saat ini, Xiao Tingting terus memegang pedang panjangnya untuk menahan energi pedang yang terus-menerus melayang. Tekanannya sangat besar, dia tidak punya pilihan selain berteriak kepada Ye Tianfei dengan nada memohon. Di antara murid-murid Villa Penjaga Pedang, hanya Xiao Tingting dan pria berkemeja biru yang hampir tidak bisa menahan serangan energi pedang itu, karena mereka keduanya memiliki kekuatan setengah kaisar. Murid-murid lain dari Villa Penjaga Pedang semuanya berada di alam surga dan tidak memiliki kemampuan untuk menahan energi pedang di kota. Mereka hanya bisa bersembunyi di balik Xiao Tingting dan pria berkemeja biru. Jika ini terus berlanjut, murid-murid Villa Penjaga Pedang ini mungkin akan terluka parah. Sekarang, Hun Lao, tolong selamatkan mereka. Ye Tianfei menoleh ke belakang, lalu melihat makhluk di dunia utama yang sedang menonton lelucon di kejauhan, dan berkata kepada Tuan Hun. Ye Tianfei ingin menggagalkan semangat makhluk di dunia utama. Karena makhluk di dunia utama ini jelas ingin bermusuhan dengan Ye Tianfei tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Baiklah, orang tua itu mengangguk. Saat berikutnya, Tuan Hun melintas, berpindah tempat seketika, dan muncul di samping murid-murid Villa Penjaga Pedang. Kemudian Hun Lao menggunakan teknik rahasia untuk mendistorsi ruang, secara langsung mendistorsi ruang di sekitarnya dan mengisolasi energi pedang. Kemudian Tuan Hun mengulurkan dahan, menggulung semua murid Villa Penjaga Pedang, lalu meninggalkan ruangan dan muncul di samping Ye Tianfei. Energi pedang itu kehilangan targetnya, mulai mereda secara bertahap, dan kemudian mulai menjauh tanpa tujuan ke kejauhan. Kami aman. Para murid di Sword Guard Villa semuanya terkejut. Terima kasih atas bantuannya, Tuan. Tingting akan mengingat kebaikan Tuan muda dalam membantunya. Xiao Tingting memandang Ye Tianfei dengan matanya yang indah, membungkuk pada Ying Ying, sopan santunnya murah hati, dia berkata dengan penuh terima kasih, dan kata-katanya lembut. Terima kasih kembali. Terlalu berbahaya bagimu di sini, sebaiknya kamu keluar. Kata Ye Tianfei ringan. Ye Tianfei selesai berbicara. Akhirnya, dia membawa Tuan Hun dan bersiap untuk berjalan menuju kedalaman kota. Putra, Xiao Tingting berdiri di sana, merasa frustrasi dan tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah pertama kalinya seorang pemuda memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Melihat sikap Ye Tianfei, murid-murid lain dari Villa Penjaga Pedang memiliki ekspresi yang sangat rumit. Ada yang diam-diam marah, ada yang bingung, ada yang malu, dan ada yang diam-diam berteriak ada yang tidak beres. Tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei telah sepenuhnya menekan murid-murid Villa Penjaga Pedang ini. Bahkan makhluk-makhluk di dunia utama, Ye Tianfei akan membunuh mereka sesuka hati, apalagi orang-orang seperti mereka. Pria berkemeja biru berdiri di samping Xiao Tingting tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan kemarahan tersembunyi di matanya. Kakak senior Xiao, kenapa kita tidak keluar saja? Mari kita tunggu sampai master dari villa tiba sebelum membuat rencana. Kota ini terlalu berbahaya. Apalagi makhluk di dunia utama, bahkan energi pedang di kota tidak dapat kita tangani. Seseorang berbisik pada Xiao Tingting. Tidak, ayo ikuti. Saya telah datang ke sini dan saya tidak mau keluar seperti ini. Jika kita keluar saat ini, semua yang ada di kota ini mungkin bukan milik kita. Xiao Tingting berpikir sejenak,
mengertakkan gigi, dan dengan cepat mengejar Ye Tianfei. Kakak senior Xiao. Para murid di Sword Guard Villa sedikit tidak berdaya setelah ragu-ragu sejenak, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Karena tanpa Xiao Tingting, mereka tidak akan bisa keluar kota ini dengan selamat. Ini benar-benar merepotkan. Ye Tianfei merasakan sedikit sakit kepala saat dia merasakan tindakan Xiao Tingting di belakangnya, dan tidak bisa menahan perasaannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekarang." Sebuah istana tiba-tiba muncul di depannya, dan energi pedang yang mengepul bermekaran dari istana. Pedang kristal. Sepertinya ada kristal pedang di dalamnya. Ayo masuk dan ambil. Sekelompok makhluk dari dunia utama bergegas masuk dengan penuh semangat. Kristal pedang. Hati Ye Tianfei tergerak. Kristal pedang adalah kristal yang sangat langka yang mengandung energi dan hukum ilmu pedang. Mungkin hanya di lingkungan langit dan bumi seperti inilah kristal pedang bisa lahir. Kata Hun Tua, "Ya, kristal pedang adalah harta langka yang hanya dapat ditemukan tetapi tidak boleh ditemukan." Ye Tianfei melintas dan bergegas menuju istana di depan. Pedang kristal. Hebat, saya tidak pernah menyangka ada kristal pedang legendaris di sini. Ayo masuk juga. Xiao Tingting sangat bersemangat dan bergegas menuju istana di depan bersama orang-orang dan kuda dari villa penjaga pedang. Dalam sekejap mata, Ye Tianfei dan Tuan Hun bergegas ke gerbang istana. Berhenti. Dua makhluk dari dunia utama segera muncul, mencoba menghalangi jalan Ye Tianfei. Ye Tianfei meninju, dan pada saat yang sama dia menggunakan tinju Dewa Pembunuh Iblis Sejati dan 9 tinju penguburan yang meminjam. Kekuatan fisik dan energi spiritual secara bersamaan ditambahkan ke tinjunya, dan dia meninju beberapa kali berturut-turut, memaksa keduanya makhluk untuk mundur. Tiba-tiba, Ye Tianfei mengaktifkan 10 kali kekuatan tinju terlarang iblis, dan meninju kedua makhluk itu hingga meleduk. Kemudian Ye Tianfei dan Tuan Hun bergegas ke istana. Terlalu kuat. Xiao Tingting dan murid-murid dari Sword Guard Villa juga bergegas ke pintu istana. Mereka tidak bisa tidak kagum ketika melihat Ye Tianfei memukuli dua makhluk di dunia utama sampai mati dengan tinjunya dalam hitungan detik. Itu memang pedang kristal. Ye Tianfei bergegas ke istana dan melihat sejumlah besar batu kristal menumpuk di dalam istana, seperti bukit. Keadaan kristal ini sangat aneh, semuanya terlihat seperti pedang kecil, dan mekar dengan cahaya pedang yang mengepul. Energi pedang yang kulihat di luar istana barusan dilepaskan oleh batu kristal ini. Kondisi kelahiran kristal pedang sangat keras, dan membutuhkan lingkungan langit dan bumi yang dipenuhi energi pedang dalam jumlah besar sebelum dapat dilahirkan. Jadi jumlah kristal pedang terlalu sedikit. Meskipun Ye Tianfei adalah kaisar surga di kehidupan sebelumnya, dia tidak menerima banyak kristal pedang. Sekarang ada banyak kristal pedang yang menumpuk di istana ini, jadi Ye Tianfei sedikit bersemangat. Saat ini, orang-orang di dunia utama mulai mengumpulkan kristal pedang. Hun Lao, bekerja samalah denganku, aku ingin memonopoli kristal pedang ini. Ye Tianfei berkata pada Tuan Hun. Dengan sumber daya budidaya yang begitu berharga di depannya, Ye Tianfei tentu saja ingin merebutnya. Di dunia pejuang, sangatlah normal untuk memperjuangkan sumber daya pelatihan, dan bahkan bertarung sampai mati. Bagus. Orang tua itu mengangguk, memanggil. Ye Tianfei menunjukkan sosoknya, menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan muncul langsung di tengah istana. Kemudian Ye Tianfei menggunakan dua teknik rahasia pembalikan waktu dan pisau waktu pada saat yang bersamaan. Energi waktu yang kuat menyebar secara instan, menutupi sejumlah besar makhluk di dunia utama, membuat badan makhluk-makhluk ini terpaku di sana dan tidak dapat bergerak. Aku ikut juga. Hun Lao meminumnya dengan ringan dan menggunakan teknik rahasia yang memutar dan mengunci ruang, secara paksa menyegel ruang yang besar, membuat makhluk di dunia utama semakin tidak bisa bergerak. Di bawah mantra yang diucapkan oleh Ye Tianfei dan Hun Lao, waktu dan ruang disegel pada saat yang sama. Makhluk di dunia utama ketakutan dan marah, dan berjuang dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi untuk sementara, mereka tidak dapat melarikan diri. Keterbatasan waktu dan ruang. Ada beberapa setengah kaisar sempurna di antara mereka, dan mereka semua melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka sangat marah hingga mereka tersipu. Namun, rahasia waktu dan rahasia luar angkasa yang digunakan oleh Ye Tianfei dan Hun Lao terlalu tinggi. Jelas mereka tidak akan bisa melepaskan diri dalam waktu singkat.
Fiu, Hu Miao, Jin Jiao Longchan, Huang Sang, Ice Demon, Situ Konger dan lainnya telah bersiap dengan baik dan muncul satu demi satu dan mulai mengumpulkan kristal pedang di istana. Kecepatan pergerakan Hu Miao dan yang lainnya terlalu cepat, terutama ulat sutra naga bertanduk emas, yang sangat cepat. Mereka lewat dalam sekejap dan mengumpulkan tumpukan kristal pedang sebelum ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Ye Tianfei diam-diam mengirim pesan kepada ulat sutra naga bertanduk emas untuk tidak menelan kristal pedang itu. Kristal pedang ini terlalu berharga dan langka. Ye Tianfei tahu bahwa jika ulat sutra naga bertanduk emas tidak dapat menahan godaan, ia mungkin akan memakan kristal pedang ini dan memurnikannya secara langsung. Ye Tianfei datang ke Jianfen karena dia ingin menggunakan sumber daya di sini untuk meningkatkan level kendonya, jadi dia berencana menggunakan kristal pedang ini untuk berlatih kendo. Oke, tapi kamu harus membuat sejumlah ramuan sebagai kompensasi padaku. Ulat sutra naga bertanduk emas sedikit enggan dan berkata kepada Ye Tianfei melalui pesan. Hampir dalam sekejap mata, sebagian besar kristal pedang di istana dikumpulkan oleh Hu Miao dan yang lainnya, hanya menyisakan beberapa kristal pedang yang tersebar di tanah. Ayo pergi! Ye Tianfei berteriak pelan, melambaikan lengan bajunya, dan memindahkan Hu Miao dan yang lainnya ke menara pantom, lalu bergegas keluar istana. Pada saat ini, Xiao Tingting dan murid-murid dari Villa Penjaga Pedang kebetulan bergegas ke istana. Melihat Hu Miao dan yang lainnya mengumpulkan semua kristal pedang dalam sekejap, mereka kagum sekaligus sedikit kecewa. Karena mereka tidak bisa mendapatkan setengah dari kristal pedang. Memanggil, Ye Tianfei dan Tuan Hun bergegas keluar istana dan bergegas menuju istana lain di kejauhan. Pasti ada banyak harta karun yang berhubungan dengan ilmu pedang yang disimpan di istana ini. Ayo ikuti! Xiao Tingting dan murid-murid dari Sword Guard Villa dengan cepat mengikuti Ye Tianfei dan Hun Lao. Mengaum, kutu kupret. Kristal pedang ini awalnya milik Sekte Pedang Tianyi kami. Sebenarnya semuanya diambil oleh anak itu, hanya menyisakan beberapa lusin yuan untuk kita. Benci. Jelas kami menemukannya terlebih dahulu. Tapi anak itu keluar di tengah jalan dan merampasnya. Setelah Ye Tianfei dan Tuan Hun pergi, makhluk-makhluk di dunia utama di istana asli mendapatkan kembali kebebasan bergerak mereka. Melihat istana yang hampir kosong, mereka semua meraung dengan marah. Makhluk-makhluk ini semua datang ke Sekte Pedang Tianyi di dunia utama. Mereka adalah orang pertama yang menemukan kristal pedang di istana ini. Mereka awalnya mengira mereka bisa mendapatkan panen besar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Tianfei merampas semuanya setengah jalan. Perasaan ini sangat membuat frustrasi. Balas dendam ini harus dibalas. Kami, Sekte Pedang Tianyi, tidak boleh diganggu oleh makhluk di dunia luar. Seseorang meraung dengan marah, ingin segera melawan Ye Tianfei. Lupakan saja. Mari kita redam amarah kita untuk saat ini dan terus menjelajah dan berburu harta karun. Orang pertama menjadi tenang dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, Ye Tianfei dan Tuan Hun sudah bergegas ke istana lain. Istana ini berisi banyak sekali senjata ajaib, yang semuanya berhubungan dengan ilmu pedang. Ada banyak pedang panjang setingkat Kaisar Surgawi di antara mereka. Selain itu, Ye Tianfei juga melihat beberapa kumpulan set pedang panjang. Setelah set pedang panjang ini disempurnakan dan dikorbankan dalam pertempuran, mereka secara otomatis akan membentuk formasi pedang, yang sangat kuat. Saat ini, sekelompok makhluk dari dunia utama telah memasuki istana terlebih dahulu dan bersiap untuk mengumpulkan senjata ajaib. Hun Lao, ambil tindakan. Ye Tianfei berkata pada Tuan Hun. Oke, orang tua itu mengangguk. Kemudian Ye Tianfei dan Hun Lao mengulangi trik lama mereka, yang satu menggunakan seni bela diri waktu, yang lain menggunakan seni bela diri luar angkasa, dan langsung menyegel ruang dan waktu di istana. Makhluk-makhluk di dunia utama di istana segera tidak bisa bergerak. Hu Miao, Jin Jiao Longken, Huang Sang dan yang lainnya bergegas keluar dan mulai segera mengumpulkan senjata ajaib di istana. Banyak senjata ajaib telah dikumpulkan oleh orang-orang ini sekarang. Aku ingin mereka menyerahkannya. Ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba menatap makhluk di dunia utama dan berteriak keras. Kemudian sambil mendesis, ulat sutra naga bertanduk emas bergegas menuju makhluk di dunia utama dan mulai mencari mereka. Kikislah. Makhluk-makhluk di dunia utama ketakutan dan marah,
dan melepaskan pemaksaan energi mereka dengan cara yang kuat, mencoba mengusir ulat sutra naga bertanduk emas. Namun, tingkat energi luar angkasa ulat sutra naga bertanduk emas sangat tinggi, dan itu menampilkan ruang rahasia yang diwarisi oleh ras. Teknik, sepenuhnya mengabaikan energi makhluk-makhluk di dunia utama, dan terus-menerus menjarah cincin luar angkasa dan berbagai harta karun dari mereka. Ketika Ye Tianfei dan Tuan Hun melihat apa yang dilakukan ulat sutra naga bertanduk emas, mereka juga bekerja sama sepenuhnya. Ketika mereka melihat makhluk mana yang sedang dicari ulat sutra naga bertanduk emas, mereka segera meningkatkan penindasan mereka bersama-sama sehingga makhluk-makhluk itu tidak dapat melawan. Kutu Kupret, ini adalah barang milikku. Lolos. Jika kamu berani mencuri barang-barangku, kamu akan menyesal. Makhluk dan harta benda di dunia utama dijarah oleh ulat sutra naga bertanduk emas, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Dalam sekejap mata, semua senjata ajaib di istana diambil oleh Hu Miao dan yang lainnya, dan tidak ada satupun yang tersisa. Ayo pergi. Ye Tianfei menjentikkan lengan bajunya dan memindahkan Hu Miao, Jin Jiaolong Ken, dan lainnya ke menara pantom, lalu bergegas keluar bersama Tuan Hun. Pada saat ini, Xiao Tingting kebetulan masuk ke istana bersama para murid dari Villa Penjaga Pedang, dan menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Ye Tianfei dan kelompoknya mengumpulkan senjata ajaib di istana. Ayo ikuti. Xiao Tingting melihat Ye Tianfei dan Tuan Hun telah meninggalkan istana dan bergegas menuju kejauhan, dan dengan cepat mengikuti mereka bersama murid-murid Villa Penjaga Pedang. Dia mengerti bahwa di kota ini, dia dan murid Villa Penjaga Pedang aman hanya jika mereka mengikuti Ye Tianfei. Dia tidak punya pilihan. Mengaum, kami, para murid Lembah Pedang, sebenarnya dirampok. Dan dia adalah anak dari dunia luar. Malu. Setelah Ye Tianfei dan Tuan Hun pergi, terdengar raungan kesedihan dan kemarahan yang datang dari istana tadi. Selanjutnya, Ye Tianfei dan Tuan Hun terus keluar masuk istana satu demi satu, memanen harta dalam jumlah besar dan bahkan banyak buku rahasia tentang ilmu pedang. Setiap kali saya menemukannya, ketika makhluk di dunia utama ingin berpartisipasi dalam perampasan harta karun, Ye Tianfei dan Hun Lao secara langsung menggunakan rahasia waktu dan rahasia luar angkasa untuk menyegel mereka dan mencegah mereka mengambil harta karun tersebut. Ulat sutra naga bertanduk emas hampir selalu mengambil kesempatan untuk menjarah harta benda makhluk di dunia utama tanpa sopan santun. Dengan cara ini, Ye Tianfei dan Hun Lao masuk dan keluar lebih dari selusin istana secara berurutan, dan harta yang mereka kumpulkan sangat besar. Dan sebagian besar harta karun ini berhubungan dengan ilmu pedang. Mengaum, pohon itu benar-benar merampas semua barang milikku. Pohon kutu kupret, dia hampir menelanjangiku. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Raungan kemarahan terus terdengar di dunia ini, dan makhluk di dunia utama yang telah dirampok oleh ulat sutra naga bertanduk emas menjadi marah dan meraung keras. Tempat seperti apa kuburan pedang ini? Mengapa terlihat seperti rumah harta karun? Ada istana dengan harta karun tersembunyi di mana-mana. Mengapa disebut Jianfen? Juga, dari mana nenek moyang paviliun Kaisar Pedang dan keluarga Murong secara tidak sengaja memasuki makam pedang ini, dan dari mana mereka mendapatkan keterampilan pedang untuk menyamakan dunia dengan satu pedang? Mungkinkah kamu mendapatkannya dari buku rahasia Kendo itu? Tuan Hun mau tidak mau berkata kepada Ye Tianfei. Kami memang mendapatkan banyak buku rahasia Kendo. Jika kami memeriksanya ketika saatnya tiba, mungkin ada banyak ilmu pedang hebat yang tercatat di buku rahasia Kendo itu. Jawab Ye Tianfei. Sekarang, lihat, ada makam besar di depan. Tuan Hun tiba-tiba melihat ke depan dan berkata pada Ye Tianfei. Ye Tianfei melihat sekeliling, dan tentu saja dia melihat sebuah makam besar, berdiri di dataran sepi di depannya. Langit di atas dataran itu dipenuhi dengan energi pedang yang padat, terus melonjak, dan jumlahnya yang banyak sungguh menakutkan. Makam besar tersebut sangat besar, berdiri di atas dataran, memberikan efek visual menjulang tinggi di atas langit. Mungkinkah ini kuburan pedang yang sebenarnya? Ye Tianfei dan Tuan Hun melihat ke makam besar yang dikelilingi oleh energi pedang yang mengepul dari kejauhan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Tuan, apakah makam besar ini adalah makam pedang yang sebenarnya? Xiao Tingting dan murid-murid dari Sword Guard Villa telah mengikuti Ye Tianfei. Saat ini, dia sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei dan bertanya.
Kemungkinan besar, Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei tidak bisa mengatakan dia muak dengan Xiao Tingting, dan ketika dia melihat bahwa sebagai kakak perempuan, dia begitu protektif terhadap murid-murid Villa Penjaga Pedang, dia memiliki kesukaan tertentu padanya. Memang ada makam besar di makam pedang. Para murid dari Villa Penjaga Pedang juga merasa sangat terkejut. Saat Ye Tianfei sedang mengukur makam besar, sejumlah besar makhluk dengan aura tajam memasuki ruang di mana makam pedang itu berada, melintasi gurun yang dipenuhi banyak aura pedang, dan bergegas menuju lokasi makam besar. Aku punya kabar baik untuk semuanya. Tuan kita dari Sword Guard Villa telah tiba dan akan segera menemui kita. Pada saat ini, Xiao Tingting tiba-tiba menjadi bahagia, mengeluarkan slip giok, merasakannya dengan kekuatan jiwanya, lalu berkata dengan penuh semangat. Benar-benar, itu bagus. Ketika murid-murid Villa Penjaga Pedang mendengar ini, mereka semua langsung bersemangat. Apa yang ditemui para murid dari Villa Penjaga Pedang setelah memasuki makam pedang sungguh membuat frustrasi. Dapat dikatakan bahwa jika mereka tidak mengikuti Ye Tianfei, mereka semua pasti sudah lama mati. Itu benar. Saya baru saja menerima panggilan dari Penatua Su. Mereka telah datang dan akan segera datang menemui kita. Kata Xiao Tingting. Hebat, tuan kita dari Sword Guard Villa akhirnya tiba. Para murid di Villa Penjaga Pedang menangis kegirangan. Tuan, terima kasih atas bantuanmu. Xiao Tingting menghampiri Ye Tianfei, membungkuk pada Ying Ying, dan berkata. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa jika Ye Tianfei tidak membantu sebelumnya, mereka semua, murid dari Villa Penjaga Pedang, akan dibunuh oleh makhluk di dunia utama. Terima kasih kembali, kata Ye Tianfei ringan. Semua ini untukmu. Ye Tianfei berpikir sejenak, melambaikan tangannya, dan selusin cincin luar angkasa jatuh di depan Xiao Tingting. Cincin luar angkasa ini berisi harta karun yang dipanen Ye Tianfei belum lama ini. Ye Tianfei mengambil beberapa di antaranya dan memberikannya kepada Xiao Tingting. Bagaimanapun, Xiao Tingting telah berlari bersamanya hampir sepanjang hari, jadi dia tidak bisa memberikan apapun padanya. Ini bukanlah karakter Ye Tianfei. Tuan, ini. Xiao Tingting tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ambillah, kamu pantas mendapatkannya. Jawab Ye Tianfei. Bagus. Terima kasih banyak atas hadiah harta karunnya, Pak. Xiao Tingting merasakan selusin cincin luar angkasa ini dan menemukan bahwa di dalamnya terdapat sejumlah besar harta karun, termasuk kristal pedang, senjata ajaib, dan bahkan beberapa rahasia ilmu pedang. Nilai dari benda-benda ini tidak dapat diukur. Lihat, sebuah makam besar. Pada saat ini, makhluk dari dunia utama juga datang satu demi satu. Melihat makam besar yang terbungkus energi pedang yang mengepul di kejauhan, mereka semua berseru. Saya mengerti, makam besar ini adalah makam pedang yang sebenarnya. Tiba-tiba seseorang berkata, hanya saja energi pedang di sekitar makam besar ini begitu tajam sehingga bahkan setengah kaisar sempurna pun tidak akan berani memaksa masuk. Bahkan jika kita sampai di sini, kita tidak tahu cara masuknya. Seseorang melihat energi pedang yang melonjak, merasakan kulit kepala mereka mati rase, dan berkata, lihat, ada platform di atas sana. Tampaknya ada altar teleportasi di platform, dan altar teleportasi itu kemungkinan besar adalah jalan menuju makam pedang. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke sebuah platform di dasar makam besar dan berteriak. Karena makam besar ini terlalu tinggi dan diselimuti energi pedang yang menyilaukan, platform di bawahnya tidak mencolok dan belum ditemukan hingga sekarang. Old Hun, altar teleportasi itu seharusnya menjadi pintu masuk dan keluar dari makam besar ini. Aku akan pergi melihatnya. Ye Tianfei berkata pada Tuan Hun. Sekarang aku di sini, tentu saja aku ingin pergi dan melihat-lihat. Orang tua itu mengangguk. Nona Xiao, sepertinya para ahli dari Villa Penjaga Pedangmu telah tiba dan akan segera menemuimu. Mulai sekarang, kita bisa bertindak sendiri-sendiri. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada Xiao Tingting. Sekelompok makhluk di kejauhan memamerkan gerakan mereka dan bergegas menuju ke arah ini. Ye Tianfei merasakan bahwa energi pedang yang dilepaskan oleh makhluk ini agak mirip dengan ilmu pedang yang dipraktikkan oleh Xiao Tingting, dan tahu bahwa makhluk ini pastilah penjaga penguasa Villa Pedang. Kelompok master di Villa Penjaga Pedang ini semuanya adalah master setengah kaisar, dan banyak dari mereka adalah Half Emperor Consumates.
Setelah Ye Tianfei selesai berbicara, dia melintas dan bergegas menuju platform di dasar makam besar bersama Tuan Hun. Menguasai, Xiao Tingting berteriak. Tapi Ye Tianfei mengabaikannya, meregangkan badannya, dan terus mendekati peron. Kiang-kiang. Sebelum Ye Tianfei bisa mendekati platform, energi pedang yang lebat jatuh dari langit, menghancurkannya seperti hujan lebat yang menyilaukan. Hati-hati, energi pedang ini sangat kuat. Hun tua mengingatkan. Ye Tianfei langsung menggunakan teknik pengendalian senjata, ribuan senjata ajaib muncul, semuanya diaktifkan, mekar dengan tekanan energi yang mengepul, melindungi Ye Tianfei dan Hun Lao untuk melawan energi pedang. Hampir setengah dari ribuan senjata ajaib ini termasuk dalam tingkat setengah kaisar. Kekuatannya tidak lemah, dan dalam waktu singkat, mereka benar-benar dapat menahan energi pedang yang membumi orang dari ketinggian. Hun Lao juga segera menggunakan teknik rahasia untuk mendistorsi ruang, secara langsung mendistorsi ruang dan secara paksa mengubah arah serangan energi pedang. Namun meski begitu, masih ada sejumlah besar energi pedang yang melewati semua rintangan dan menghantam badan Ye Tianfei dan Hun Lao dengan suara dentang. Dalam sekejap mata, badan Ye Tianfei dan Hun Lao terkena setidaknya ribuan pedang. Badan Ye Tianfei bahkan ditembus, dan lubang berdarah yang mengerikan muncul. Hun Lao termasuk dalam pohon dunia kekacauan, dan badannya sangat keras. Meskipun ada banyak pedang di badannya, pedang itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Ye Tianfei juga dengan cepat menggunakan teknik rahasia waktu untuk menyelubungi energi pedang tersebut, memperlambat kecepatan energi pedang tersebut sampai batas tertentu. Energi pedang yang menakutkan. Ye Tianfei dan Tuan Hun sama-sama sedikit terkejut dan bergegas menuju peron dengan seluruh kekuatan mereka. Dang-dang. Sejumlah besar energi pedang terus menyerang badan Ye Tianfei dan Hun Lao, menyebabkan percikan api beterbangan. Akhirnya, Ye Tianfei dan Hun Lao berhasil mendarat di peron di dasar makam besar secara bersamaan. Yang mengejutkan Ye Tianfei adalah setelah tiba di peron, semua serangan pedang menghilang seketika. Setidaknya aku terkena ribuan pedang. Untungnya, badan saya masih kuat dan saya hampir tidak dapat menahannya. Orang tua itu tersenyum pahit. Hun Lao, kamu layak menjadi pohon dunia kekacauan. Lihat aku, kata Ye Tianfei sambil tersenyum pahit. Saat ini, badan Ye Tianfei ditutupi dengan lubang darah padat dan diadu seperti karung robek. Setidaknya ada puluhan tempat di mana tulang putihnya terlihat. Hanya saja Ye Tianfei menggunakan badan Jiamu Qingdi, dan luka di badannya diperbaiki dengan cepat, dan dia pulih sepenuhnya setelah beberapa napas. Artinya, Ye Tianfei, jika dia digantikan oleh master setengah kaisar lainnya, bahkan jika dia adalah setengah kaisar sempurna, badannya akan menderita serangan yang begitu mengerikan, dan dia akan tetap setengah cacat bahkan jika dia tidak jatuh. Setelah bertahun-tahun, makhluk hidup akhirnya datang ke sini. Pada saat ini, sebuah suara kuno terdengar di peron. Mendengar suara ini, Ye Tianfei dan Tuan Hun segera melihat ke meja batu dengan beberapa batu giok berdebu diletakkan di atasnya. Suara tadi berasal dari salah satu batu giok di atas meja batu. Di sebelah meja batu ini ada sebuah altar kuno. Saat Ye Tianfei dan Tuan Hun sedang melihat slip giok di atas meja batu, sesosok badan tua muncul dari salah satu slip giok. Dia adalah orang tua yang terkondensasi dari energi pedang. Mata lelaki tua itu menatap ke arah Ye Tianfei dan Hun Lao, dan akhirnya tertuju pada Ye Tianfei. Bagus sekali, ada manusia muda yang datang. Orang tua itu memandang Ye Tianfei, mengangguk dan berkata, "Lihat senior." Ye Tianfei memberi hormat pada orang tua itu. Meskipun Ye Tianfei tidak mengetahui identitas spesifik lelaki tua ini, dan dia bahkan tidak dapat merasakan kekuatan sebenarnya lelaki tua itu untuk saat ini, makhluk yang dapat muncul di sini bukanlah orang biasa. Orang tua itu mengangguk. Saya penjaga makam di sini. Misiku adalah melindungi makam pedang ini. Orang tua itu berbicara. Senior, pasti ada pendekar pedang kuat yang terkubur di makam pedang ini. Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang yang dimakamkan di makam pedang ini pasti seorang kultivator pedang, tetapi jika Anda ingin mengetahui situasi spesifik di dalamnya, itu tergantung apakah Anda memiliki kesempatan untuk memasukinya. Kata orang tua itu. Bolehkah aku masuk? Ye Tianfei bertanya dengan cepat. Ada 10 slip giok seni bela diri di sini,
dan setiap slip giok mencatat keterampilan pedang. Jika Anda dapat melatih salah satu keterampilan pedang ke level awal dalam waktu 5 jam, Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki makam pedang. Lelaki tua itu bertanya, "Bolehkah aku memilih keterampilan pedang apapun?" Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya, "Sekarang saya di sini, saya ingin masuk dan melihat-lihat." Oleh karena itu, Ye Tianfei tidak bertanya apa yang ada di makam pedang ini dan manfaat apa yang didapat dari memasukinya, dan dia mungkin tidak akan menjawab bahkan jika dia bertanya kepada orang tua itu. "Ya, siapapun baik-baik saja." Orang tua itu mengangguk. "Oke, aku akan mencobanya." Jadi Ye Tianfei segera melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakan batu giok tergelincir di atas meja batu. Benar saja, ada skill pedang yang terekam di slip giok ini. Totalnya $10. Satu pedang bisa meratakan dunia. Tiba-tiba, Ye Tianfei menemukan keterampilan pedang yang disebut satu pedang untuk meratakan dunia di dalam salah satu slip giok. "Dewa benar-benar membantu saya. Pilih saja yang ini." Ye Tianfei diam-diam senang. Ye Tianfei telah melatih keterampilan pedang ini sejak lama dan memiliki pengalaman tertentu. "Senior, aku memilih skill pedang ini." Ye Tianfei menunjuk ke slip giok yang mencatat kemenangan dunia dengan satu pedang dan berkata, "Bagus. Anda bisa mulai menyadarinya sekarang, di sini." Orang tua itu menjentikkan lengan bajunya dan membawa batu giok itu ke Ye Tianfei. Ye Tianfei mengambil slip giok, menemukan tempat di peron dan duduk bersila, meletakkan slip giok di depannya. Sepertinya nenek moyang keluarga Murong pasti datang ke platform ini saat itu, dan di sini mereka memperoleh keterampilan pedang yang menyamai dunia dengan satu pedang. Mampu mencapai platform ini dengan lancar menunjukkan bahwa leluhur keluarga Murong pastilah master setengah kaisar, dan kemungkinan besar setengah kaisar yang sempurna, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa sampai ke sini. Namun keluarga Murong hanya mewariskan ilmu pedang ini dan tidak ada ilmu pedang lainnya, yang berarti dia belum memasuki makam pedang ini sama sekali. Dengan kata lain, nenek moyang keluarga Murong tidak berlatih satu pedang untuk menyamakan dunia ke level awal di platform ini. Jadi, satu pedang untuk perdamaian dunia, yang diturunkan dari keluarga Murong jelas bukan versi lengkap dari satu pedang untuk perdamaian dunia. Untungnya, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan versi lengkap dari Yi Jianping Tianxia. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Ye Tianfei melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan memasuki slip giok di depannya, dan mulai memahami keterampilan pedang yang tercatat di slip giok. Ye Tianfei segera menemukan bahwa ada banyak perbedaan antara pedang yang meratakan dunia yang dia latih dan pedang yang tercatat di slip giok ini. Tampaknya meskipun leluhur keluarga Murong mungkin adalah setengah kaisar yang sempurna, bakatnya dalam ilmu pedang benar-benar rata-rata. Dia telah membuat kekacauan dalam melatih pedang ini untuk menyamakan dunia, dan dia telah salah memahami banyak hal. Ye Tianfei tersenyum pahit. Kekuatan keterampilan pedang yang dapat meratakan dunia ini bisa saja lebih kuat, tetapi bakat ilmu pedang nenek moyang keluarga Murong terlalu rata-rata. Dia berlatih secara acak menurut pemahamannya sendiri, yang setidaknya melemahkan kekuatan pedang ini keterampilan setengahnya. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai berkonsentrasi untuk memahami keterampilan pedang yang tercatat di slip giok. Pada saat yang sama, makhluk-makhluk di dunia utama di kejauhan juga mulai mengambil tindakan. Satu demi satu, mereka meregangkan badan mereka dan bergegas menuju dasar makam, juga ingin naik ke peron. Xiao Tingting dan murid-murid dari Villa Penjaga Pedang telah bergabung dengan sejumlah besar master dari Villa Penjaga Pedang. Para master dari Villa Pelindung Pedang ini semuanya adalah master setengah kaisar, kebanyakan dari mereka adalah barang antik tua yang telah lama berlatih. Mereka memiliki sinar pedang tajam yang keluar dari badan mereka, dan aura mereka sangat memikat. Oleh karena itu, makhluk-makhluk di dunia utama tidak akan lagi memprovokasi penduduk Sword Guard Villa untuk saat ini. Tetua, kita hampir semua dibunuh oleh makhluk dari dunia utama. Untungnya, seorang tuan muda mengambil tindakan dan menyelamatkan kita. Xiao Tingting memberitahu para master dari Villa Penjaga Pedang secara rinci apa yang dia temukan sebelumnya. Seorang pemuda datang untuk menyelamatkanmu. Level pemuda itu hanya setengah kaisar junior. Apakah ada monster muda di 3000 dunia kita? Siapa namanya? Seorang lelaki tua berkemeja abu-abu bertanya dengan ragu setelah mendengarkan.
Saya tidak tahu nama pemuda itu, dia tidak memberi tahu kami. Xiao Tingting menjawab dengan sedikit malu. Setelah menghabiskan sebagian besar hari dengan orang ini, dia bahkan tidak menyebutkan namanya. Hal ini menyebabkan dia frustrasi. Dengan kecantikan dan latar belakangnya, jika dia keluar dengan santai, akan ada banyak pria muda luar biasa di 3000 dunia yang mengantri untuk mengejarnya. Mendengus. Para tetua yang terkasih, meskipun anak laki-laki itu menyelamatkan kita, dia sama sekali tidak memperhatikan villa penjaga pedang kita. Dia mengabaikan kita sepanjang jalan dan bahkan menunjukkan wajahnya kepada kita. Terlebih lagi, selama petualangan dan perburuan harta karun, begitu dia menemukan harta karun apapun, dia akan melahap semuanya. Singkatnya, anak laki-laki itu memandang rendah villa penjaga pedang kami dan memperlakukan kami dengan sangat hina. Pada saat ini, seorang pria berkemeja biru di sebelah Xiao Tingting tiba-tiba mendengus dan berkata. Pria berkemeja biru ini juga merupakan setengah kaisar junior. Seperti Xiao Tingting, dia adalah salah satu murid jahat terbaik di villa penjaga pedang. Dia tidak berani mengatakan apapun di depan Ye Tianfei sebelumnya, tapi diam-diam dia sudah lama membenci Ye Tianfei. Karena dia menyukai Xiao Tingting, dan Xiao Tingting telah berusaha menyenangkan Ye Tianfei, yang dia lihat di matanya. Sekarang dia mendengar Xiao Tingting mengatakan hal-hal baik tentang Ye Tianfei lagi, dia akhirnya tidak bisa menahannya. Deng Sun, bagaimana kamu bisa bicara seperti ini? Jika pemuda itu tidak datang menyelamatkan, kita semua pasti sudah mati. Lagi pula, siapa bilang Tuan Muda menelan semua harta karun itu? Bukankah harta itu sama dengan harta yang Tuan Muda berikan kepada kita? Awalnya, dengan kekuatan kami, mustahil untuk mengambil harta itu. Jika bukan karena kebaikan Tuan Muda, kami tidak akan bisa mendapatkan apapun. Xiao Tingting menjadi marah setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu. Kakak senior Xiao, kamu terlalu naif dan tidak tahu bahwa hati orang-orang itu jahat. Menurutku alasan mengapa anak itu melakukan ini hanya untuk dekat denganmu dan memiliki niat buruk. Saya melihat ini dengan sangat jelas. Deng Sun mensibir. Deng Sun, kamu berbicara omong kosong. Xiao Tingting berkata dengan marah. Oke, berhentilah berdebat. Apakah laki-laki yang Anda bicarakan adalah laki-laki yang sama di platform itu? Pada saat ini, seorang lelaki tua jangkung dan kurus dengan cahaya pedang tajam di sekujur badannya menunjuk ke arah Ye Tianfei di platform di dasar makam besar di kejauhan dan berkata. Ya, itu anak itu. Kata Deng Sun. Anak ini terlihat sangat familiar. Jika saya membacanya dengan benar, dia pasti Ye Tianfei. Pria tua jangkung dan kurus itu mengenalinya sebentar, lalu berbicara perlahan. Kamu Tianfei. Setelah mendengar nama ini, semua orang di villa penjaga pedang terkejut. Di 3000 dunia, banyak orang berkuasa mengetahui bahwa seorang anak laki-laki bernama Ye Tianfei sedang diburu oleh Kaisar Surga. Hanya ada satu makhluk di 3000 dunia yang memungkinkan ketiga kaisar bersama-sama mengeluarkan perintah untuk memburu dan membunuh mereka. Sulit untuk tidak mengingatnya. Oleh karena itu, nama Ye Tianfei telah lama tersebar di 3000 dunia. Termasuk para murid Sword Guard Villa, mereka semua pernah mendengar nama Ye Tianfei sebelumnya. Apakah dia Ye Tianfei? Xiao Tingting tidak percaya. Sepertinya itu memang dia. Tidak heran dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Xiao Tingting memandang Ye Tianfei di peron di kejauhan, dan dengan cepat memahami di dalam hatinya bahwa pemuda aneh ini pastilah Ye Tianfei legendaris yang diburu oleh Kaisar Surga, karena sulit untuk menemukan penjahat serupa lainnya di seluruh dunia yang terdiri dari 3000 manusia muda. Jadi bagaimana jika dia adalah Ye Tianfei, dia menyelamatkan kita dan baik kepada kita. Jika bukan karena dia, kita pasti sudah dibunuh oleh makhluk di dunia utama. Xiao Tingting berpikir sejenak dan berkata, Ting, diam. Ye Tianfei ini adalah target dari 3 kaisar surgawi. Villa penjaga pedang kita tidak boleh ada hubungannya dengan dia, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Selain itu, villa kami pernah mengirim master setengah kaisar untuk menangani Ye Tianfei ini, dan setidaknya 3 master setengah kaisar meninggal di tangannya. Dia adalah musuh villa penjaga pedang kita. Mulai sekarang, setiap kali Anda bertemu Ye Tianfei ini, Anda akan membunuhnya tanpa ampun. Pria tua jangkung kurus itu berteriak dengan suara yang dalam.
Deng Sun mendengarkan perkataan lelaki tua jangkung dan kurus itu dan tersenyum bangga. Pasti ada harta karun di platform itu, ayo pergi ke sana juga. Orang tua jangkung dan kurus itu melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang dan kuda dari villa penjaga pedang menuju platform di bagian bawah makam besar di kejauhan. Saat ini, makhluk di dunia utama telah mendekati platform ini. Energi pedang yang padat dan menakutkan jatuh dari langit, menebas dengan kuat. Ah! Banyak makhluk di dunia utama terbunuh di tempat, membuat teriakan satu demi satu. Korbankan senjata ajaibnya. Makhluk-makhluk di dunia utama sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka semua mengorbankan senjata ajaib mereka. Makhluk-makhluk ini memang berasal dari dunia utama, dan senjata ajaib yang mereka korbankan memiliki tingkat yang sangat tinggi, dan banyak dari mereka sebenarnya adalah harta kekaisaran tingkat tinggi. Tentu saja, kelompok makhluk di dunia utama ini semuanya setengah kaisar. Kekuatan individu mereka tidak dapat mengaktifkan harta kekaisaran tingkat tinggi. Namun, mereka semua mempraktikkan teknik rahasia mengaktifkan senjata sihir bersama-sama, dan bersama-sama mereka dapat mengaktifkan beberapa senjata sihir tingkat tinggi. Harta kekaisaran tingkat. Dibawa bertarung melawan energi pedang mengerikan yang ditebas dari ketinggian dan bergegas menuju peron. Meski begitu, masih banyak makhluk yang terbunuh di tempat oleh energi pedang yang jatuh dari ketinggian di langit. Akhirnya, dengan susah payah, makhluk-makhluk dari dunia utama ini akhirnya bergegas menuju peron. Kami akhirnya bangun. Seseorang berteriak. Teleportasi altar. Ada potongan batu giok seni bela diri di atas meja batu itu. Anak laki-laki itu sepertinya sedang bermeditasi pada seni bela diri batu giok. Makhluk-makhluk di dunia utama ini mulai memperhatikan situasi di peron. Ayo ambil slip giok teknik kungfu dulu. Seseorang segera menggunakan keahliannya dan bergegas menuju meja batu. Beberapa orang bergegas menuju Ye Tianfei, mencoba merebut slip giok seni bela diri yang tergantung di depan Ye Tianfei. Tepat pada saat itu, lelaki tua itu muncul. Orang tua itu melambaikan tangannya dengan lembut, mengirimkan energi menakutkan yang membuat semua orang mundur. Energi kuat yang dipancarkan lelaki tua itu mengejutkan makhluk-makhluk di dunia utama untuk sesaat. Mereka tidak berani melangkah maju untuk mengambil tindakan. Mereka merasa lelaki tua ini jauh lebih kuat dari mereka. Semuanya, kalian tidak bisa bertarung di sini, dan slip giok ini untuk penilaian, kalian tidak bisa mengambilnya. Jika Anda dapat melatih keterampilan pedang yang tercatat dalam slip giok ini ke level awal dalam waktu 5 jam, Anda dapat memasuki makam pedang ini. Anda dapat memilih salah satu dari slip giok ini di atas meja batu. Katakan saja yang mana yang Anda pilih. Orang tua itu berbicara. Harta apa yang ada di makam pedang ini? Bisakah kita mendapatkan harta karun itu ketika kita masuk ke dalam? Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, makhluk di dunia utama tertegun sejenak, lalu seseorang bertanya. Tidak ada komentar mengenai hal itu. Hanya ketika Anda masuk ke dalam Anda akan tahu apa yang terjadi di dalam. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kalau begitu, pertama-tama mari kita pahami keterampilan pedang yang tercatat di slip giok ini. Saya memilih yang itu. Seorang pria muda berpakaian putih memimpin, menunjuk ke salah satu batu giok di atas meja batu, dan berkata kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu menjentikkan lengan bajunya dan membawa batu giok itu ke depannya. Pemuda berbaju putih itu duduk bersila, masih bermeditasi. Saya memilih bagian itu. Potongan itu. Semua orang berebut untuk menjadi orang pertama yang memilih slip giok di atas meja batu. Jangan khawatir, saya bisa menyalin slip giok ini tanpa batas. Orang tua itu mengulurkan tangan dan menunjuk, dan sekumpulan batu giok dengan teknik yang sama muncul di atas meja batu. Pada akhirnya, semua orang mendapat informasi tentang metode latihan dan mulai merenungkannya. Segera setelah itu, orang-orang dan kuda dari villa penjaga pedang akhirnya tiba di platform ini setelah pertarungan yang sulit. Setelah mengetahui situasinya, semua orang di villa penjaga pedang juga memilih batu giok seni bela diri dan mulai merenungkannya. Dia sebenarnya adalah Ye Tianfei yang legendaris. Xiao Tingting mengintip ke arah Ye Tianfei dari waktu ke waktu, tapi dia masih tidak mempercayainya di dalam hatinya. Karena di mata banyak kekuatan di 3000 dunia, Ye Tianfei sudah menjadi makhluk keji yang pantas mati.
Ini karena banyak kekuatan besar telah kehilangan master tingkat setengah kaisar di tangan Ye Tianfei. Termasuk villa penjaga pedang. Saat ini, Ye Tianfei sedang berkonsentrasi untuk memahami dunia dengan satu pedang. Karena Ye Tianfei telah berlatih satu pedang untuk meratakan dunia yang diturunkan oleh nenek moyang keluarga Murong, dan telah menggunakannya berkali-kali dalam pertarungan sebenarnya, dia telah memperoleh banyak pengalaman untuk meningkatkan keterampilan pedang dunia, sangat mudah dimengerti. Anda akan segera mendapatkan sesuatu. Kekuatan sebenarnya dari meratakan dunia dengan satu pedang setidaknya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari yang aku latih sebelumnya. Saya ingin mengembangkannya ke level awal dalam waktu 5 jam, dan itu sangat sulit. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Nak, bukankah kamu masih memiliki sisa jiwa setingkat kaisar surgawi di lautan jiwamu? Biarkan keluar dan pahami bersama, dan Anda pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Saat ini, Tuan Hun tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Biarkan keluar dan sadari bersama. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun. Benar, Nak, jangan meremehkan jiwa yang tersisa itu, dia memiliki akumulasi dan ingatan seorang kaisar surgawi. Dan sekarang setelah Anda mengumpulkan sejumlah besar harta kekuatan jiwa, Anda dapat membiarkan sisa jiwa memurnikan dan menyerap harta kekuatan jiwa sambil membantu Anda memahaminya. Kata Hun tua. Oke. Ye Tianfei merasa apa yang dikatakan Tuan Hun masuk akal. Kemudian dengan pikiran, sisa jiwa tingkat kaisar surgawi dari kedalaman lautan jiwa perlahan muncul, berkembang dengan energi jiwa yang kuat. Saat badan jiwa Ye Tianfei menjadi semakin kuat dalam hidupnya, Ye Tianfei jarang menggunakan sisa jiwa tingkat kaisar surga, tetapi hanya mengekstrak beberapa kenangan dari sisa jiwa ini saat diperlukan. Ye Tianfei kemudian mengeluarkan sejumlah besar sumber daya budidaya yang mengandung kekuatan jiwa dan mengirim semuanya ke lautan jiwa. Gemuruh. Jiwa sisa tingkat kaisar surgawi meleduk dengan hisapan yang kuat dan mulai memurnikan dan menyerap sumber daya kekuatan jiwa ini. Faktanya, Ye Tianfei telah secara sadar berlatih untuk meningkatkan sisa jiwa ini, jadi sekarang jiwa yang tersisa ini jauh lebih kuat daripada saat Ye Tianfei baru saja dilahirkan kembali. Sekarang kekuatan jiwa yang tersisa ini setidaknya setara dengan badan jiwa dari Tuan setengah kaisar. Faktanya, Ye Tianfei sudah memiliki 2 badan jiwa di lautan jiwanya. Ini juga merupakan alasan utama mengapa energi kekuatan jiwa yang selalu dimiliki Ye Tianfei jauh melebihi prajurit pada level yang sama. Kedua badan jiwa mewakili 2 masa hidup buah Dao Ye Tianfei. Jika saya bisa mengembangkan kedua badan jiwa ini ke tingkat kaisar surga saat itu, saya tidak tahu seberapa kuat energi jiwa saya nantinya. Ye Tianfei merasa sedikit berharap. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai menggunakan 2 badan jiwa untuk bersama-sama memahami dunia dengan satu pedang. Segera setelah itu, ini benar-benar berhasil. 2 jiwa yang bermeditasi bersama membuat kemampuan pemahaman saya melonjak secara langsung. Ye Tianfei menunjukkan ekspresi terkejut. Tentu saja. Yang lain hanya memiliki 1 raga jiwa, tetapi Anda memiliki 2 raga jiwa, dan salah satunya adalah sisa jiwa kaisar surga. Jika kemampuan pemahaman Anda tidak lebih baik dari yang lain, bagaimana bisa dibenarkan? Tuan Hun berkata sambil tersenyum. Setelah 2 jiwa belajar bersama, Ye Tianfei mulai memahami keterampilan pedang meratakan dunia dengan satu pedang lebih dalam, dan secara bertahap mulai memahami esensi inti dari keterampilan pedang ini. Segala macam pengalaman mulai bermunculan di lautan jiwa. Pada saat yang sama, Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan telapak tangannya dan mulai berlatih. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya pedang tebal meleduk dari telapak tangan Ye Tianfei, naik dari langit dan memotong langsung ke langit. Cahaya pedang ini sangat mendominasi. Kemanapun ia pergi, ia langsung merobek ruang tersebut, dan retakan ruang gelap muncul, yang tidak dapat disembuhkan untuk waktu yang lama. Energi kendo menakutkan yang dikeluarkan oleh pedang ini menyebabkan ekspresi setiap makhluk di platform berubah drastis. Senior, sepertinya aku sudah menguasai keterampilan pedang ini sampai tingkat dasar. Ye Tianfei berdiri dan berkata dengan hormat kepada orang tua itu. Bersambung.